البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Latihan agar kita mampu memahami qarinah. Baik, kita lanjutkan hadis yang dibahas semalam terkait dengan apa 7 orang yang mendapatkan 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan. Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang lelaki yang hatinya terkait dengan masjid. Apakah wanita masuk di sini? Wanita masuk di sini. Yaitu apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh kalau mereka itu rajin ke masjid. Walaupun pahala terbaik kalau untuk wanita adalah apa? Sholatnya itu di rumah. Bukan berarti pahala terbaik adalah tidak sholat jamaah. Mereka boleh tidak sholat jamaah, tapi apa? Kalau sholat jamaah tetap pahalanya itu banyak. Cuma tidak harus ke masjid. Boleh ke masjid atau boleh seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabiat. Kalau emang rumahnya adalah dekat dengan masjid, dia ikut di rumahnya. Yang penting apa itu posisinya tidak di depan imam, tapi apa di bagian belakang. Kalau kebetulan masjidnya di bagian belakang, rumah dia di bagian belakang masjid, boleh dia mengikuti imam. Untuk wanita, kalau laki-laki harus datang ke masjid. Kalau apa mendengar adzan dari masjid jami, masjid apa namanya, masjid wakaf. Tayyib. Disebutkan di sini bahwasanya orang yang mendapatkan fasiliti khusus ini adalah orang yang dia itu hatinya selalu terkait dengan masjid. Padahal kita tahu bahwasanya dalam hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, hadis Hudzaifah kalau nggak salah ya, bahwasanya apa? Tempat yang paling dicintai di bumi adalah apa? Adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Karena pasar itu adalah ma'rakahnya setan. Tempat perlagaan setan untuk apa? Untuk menjatuhkan, untuk menggulingkan banyak orang-orang. Banyak orang-orang karena sibuk di pasar lupa untuk pergi ke masjid di waktunya dan seterusnya. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya masjid memang tempat yang sangat Allah sukai, sebagaimana dalam dalil yang telah dilewati itu. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Kemudian Allah menyebutkan pahala yang besar terhadap amalan mereka. Manakala masjid itu memang Allah Ta'ala izinkan untuk diagungkan nama-nama Allah di situ, yaitu betul-betul jadi rumah Allah, maka orang-orang yang di situ pun Allah Ta'ala puji sebagai orang-orang yang perniagaan mereka itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, innallaha yatabasbashu li ahadin dakhalal masjid kama yatabasbashu ahadukum li ghaibih. Sesungguhnya Allah betul-betul menyambut dengan gembira salah seorang dari kalian yang masuk ke masjid, sebagaimana salah seorang dari kalian menyambut gembira orang yang telah lama hilang. Hadisnya sahih di Sahihul Musnad. Juga dalam hadis yang lain, apa itu? Idza tawaddaa idza tatahhara rajulun fi baitihi tsumma masya ilal masjid fa innallaha yatabasbasu bih. Kalau salah seorang dari kalian dia berwudu di rumahnya lalu dia berjalan ke masjid, maka sesungguhnya Allah akan menyambut dengan sangat gembira orang tersebut. Tayyib. Kenapa? Dia jadi tamu Allah, datang ke rumah Allah. Makanya orang yang rajin seperti itu menunjukkan jiwanya dan hatinya itu memang apa? Tergantung kepada masjid, suka kepada apa? Rumah Allah Ta'ala. Menunjukkan orang ini adalah cinta kepada Allah. Karena bukti cinta kepada Allah adalah cinta kepada barang-barang, benda-benda dan perkara-perkara yang Allah cintai. Karena bukti mahabbah adalah muwafaqatul mahbub fi mahbubatih. Menyesuaikan diri dengan apa? Zat yang dia cintai terhadap apa yang dia cintai. Yang dicintai oleh zat yang dia cintai itu. Yang dicintai oleh zat yang dia cintai. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin. Oleh karena itulah manakala orang ini cinta kepada masjid, rajin bernaung di masjid, maka di hari yang sangat panas itu Allah Ta'ala menaungi dia. Karena memang masjid itu di zaman sekarang sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah apa? Sebagai muktazal kita, muktazal ahlus sunnah. Tempat untuk apa? Tempat untuk menyendiri dari berbagai macam fitnah dunia, fitnah ini, fitnah itu. Maka apa? Tempat yang tentram adalah di masjid. Kalau kita sudah kebingungan, di mana kita cari tempat yang nggak ada gambar-gambar yang banyak setannya itu? Masjid, yang terisah hanyalah masjid. Tapi masjid siapa? Masjid Ahlus Sunnah. Kalau masjid yang lain-lain, kalender pun banyak gambarnya juga. Gambar pendiri masjid lah, gambar ini, gambar itu. Orang nggak puas tanpa menampilkan wajah dia atau wajah orang yang dia kagumi.
Tayyib. Intinya adalah apa? Tempat bernaung orang-orang ahlu sunnah wal jamaah sekarang memang apa? Tinggal masjid dia saja atau barangkali rumah dia. Tapi jelas yang terbaik adalah masjid, yaitu rumah-rumah Allah Ta'ala. Barang siapa dia rajin bernaung di situ, rajin berzikir, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan dia. Para malaikat pun mendoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Dan di hari kiamat betul-betul dia dapat naungan. Sementara banyak orang yang tidak suka ke masjid, walaupun ke masjid gratis, tapi apa? Mereka lebih suka kemana itu? Ke stadion, padahal itu membayar. Maka orang ini dia akan mendapatkan, dia tidak akan apa? Mendapatkan janji naungan dari Allah Ta'ala dari sudut pandang ini. Kemudian yang berikutnya, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Termasuk yang tadi adalah apa? Bukti cinta kepada masjid adalah betul-betul kita mengutamakan masjid. Makanya Rasulullah SAW yang pertama kali beliau lakukan ketika beliau masuk ke Madinah adalah membangun Masjid Nabawi, bukan membangun rumah sendiri. Beliau masih tinggal di Abu Ayyub Al-Ansari. Yang pertama kali beliau utamakan adalah rumah Allah, bukan rumah diri sendiri. Maka betul-betul rumah beliau itu diberkahi sampai hari kiamat. Masjid beliau itu. Demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah, ketika beliau dapat uang banyak dari Saudi, dikatakan bahwasanya ini amanah untuk Anda memperbagus rumah Anda, kasihan rumah Anda itu. Maka beliau setelah beberapa bulan didatangi oleh si pembawa amanah itu. Tanya, mana rumah Anda? Kemudian beliau menunjuk ke masjid. Kenapa Anda malah bangun untuk masjid? Beliau bilang, sesungguhnya cukup masjid itu jadi rumah saya. Di atas, di samping itu memang ada bilik kecil untuk beliau dan keluarga beliau, rumah kecil. Intinya adalah Adalah masjid untuk menaungi saya dan anak saya. Anak saya paling banyak, karena beliau mengatakan pelajar adalah anak beliau. Anak beliau sudah lebih dari 500 orang pada waktu itu, perlu rumah besar. Sudah, ini rumah saya dan anak-anak saya. Dan boleh seseorang kalau memang amanahnya adalah amanah yang baik dan beliau melihat ada langkah yang lebih baik dan lebih berpahala untuk pemilik amanah, maka boleh untuk dipindahkan ke situ. Jelas pahala lebih banyak kalau dibangun masjid daripada untuk rumah orang per orang. Ini ijtihad beliau dan itu ijtihad yang baik. Dan memang akhirnya diberkahi. Mana kita lihat ada markis ahlu sunnah di dunia yang lebih besar daripada markis Syekh Muqbil. Termasuk Syekh Yahya ini pelanjut dari Syekh Muqbil, murid sampai lebih dari, kalau dihitung dengan anak-anak lebih dari 12.000. Mana markis di dunia yang mencapai tingkatan itu dalam keadaan tidak ada duit yang banyak untuk mengikat mereka. Bahkan di Son'a, di Ib dan lain-lain, jamiah-jamiah itu setelah mereka membangun gedung-gedung tinggi kosong. Padahal sudah diniatkan untuk tulab, tapi nggak diberkahi oleh Allah. Ternyata yang diberkahi adalah yang di Damaj itu. Desa yang sangat kecil ternyata jadi desa internasional. Dengan Dengan dakwah yang ikhlas, dengan langkah yang betul dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling cinta karena Allah, bukan karena harta, bukan pula karena tahta, bukan segala macam keduniaan itu. Berkumpulnya adalah karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, maksudnya adalah dia berkumpul dengan seseorang karena dia tahu orang ini adalah orang yang soleh, orang yang beriman, dan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, maka dia kumpul. Adapun kalau orang ini bukan orang yang baik, maka dia tidak mau kumpul dengan orang ini. Demikian pula tafarraqa alaih. Ini ada dua makna. Makna pertama adalah kalau orang itu ternyata setelah itu mengalami perubahan, dia jadi pelaku maksiat-maksiat yang zahirah atau pelaku bid'ah yang zahirah, maka dia pun ditinggalkan karena Allah Ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah yaitu walaupun mereka berpisah tapi tetap berpisah alaih, yaitu di atas akad yang pertama, yaitu kecintaan karena Allah. Bukan ketika berpisah sudah tidak saling kenal, tetap hati mereka saling bersatu. Yaitu mereka berjumpa dalam keadaan cinta karena Allah. Ketika badan mereka saling berpisah, mau nggak mau harus balik lagi, masing-masing balik ke negerinya atau balik ke rumah masing-masing, besok jumpa lagi di daras. Tapi tetap di atas akidah yang sama, di atas jalan yang sama, cinta dan benci karena Allah. Orang yang seperti inilah yang dia itu ikhlas karena Allah, cinta dan bencinya karena Allah, maka Allah yang akan menaungi dia. Sebagaimana di dunia dia diselamatkan dari hawa nafsu, karena kebanyakan dari cinta dan benci itu dibangun di atas hawa nafsu.
Kalau dia memberi saya cintai. Kalau dia tidak memberi saya, maka saya benci. Dan seterusnya. Ini adalah hawa nafsu. Tapi manakala orang yang ini cinta dan bencinya karena Allah, maka apa? Allah Ta'ala akan menaungi dia di dalam naungan yang sangat indah dan sangat sejuk itu nanti di hari kiamat, di hari yang sangat panas itu. Syaratnya adalah itu tadi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil dengan sanad yang sahih dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Idza ahbabta rajulan lillahi fillahi summa ahdatsa fid dini hadasan falam tubghidhu fa innaka lam tuhibbahu lillah." Kalau engkau mencintai seseorang karena Allah, lalu dia berbuat perkara yang baru, hadas. Ini adalah apa? Boleh jadi maksiat yang zahirah atau boleh jadi dia adalah kebid'ahan yang jelas. Kemudian engkau tidak membenci dia karena Allah, maka berarti engkau tidak cinta dia karena Allah. Tapi apa? Cintanya karena faktor pribadi aja berarti. Baik, maka intinya adalah semuanya dibangun di atas apa? Di atas dasar ketaatan kepada Allah Ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Baik, yaitu apa? Engkau tidak akan mendapatkan, wahai Rasulullah, suatu kaum yang cinta kepada Allah dan hari akhir, yang beriman pada Allah dan hari akhir, bahwasanya mereka itu saling cinta dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau istri-istri mereka, dan seterusnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang yang telah Allah tetapkan di hati mereka keimanan. Memang ini adalah bukti iman, cinta dan benci karena Allah, sebagaimana telah kita lewati di dalam apa? Hadis Anas yang sebelumnya itu. Tayyib. Maka orang yang mampu merealisasikan ini, cinta benci adalah karena Allah, maka dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Tayyib. Ada asar yang bagus tapi sayangnya sanadnya dhaif. Asar dari siapa? Al-Auza'i rahimahullah, ketika beliau diajak jabat tangan oleh Saur bin Yazid, dan dia ini adalah dari, kalau nggak salah, dari Qadari. Maka Al-Auza'i mengatakan, seandainya ini hanyalah masalah dunia, niscaya kita punya kekerabatan. Tapi ini adalah masalah agama, saya tidak mau menjabat tanganmu. Cuma sayangnya sanadnya dhaif, maka kita tidak memperbanyak penyebutan itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.